Orang punya keperluan dunia, benar, tapi sesuaikanlah keperluan dunia itu, jangan sampai merusak keperluan agama kamu. Kita di dunia perlu dunia, tapi jangan sampai dunia itu merugikan akhirat kamu. Kamu berhubungan dengan manusia, ya, tapi jangan sampai merusakkan hubungan kamu dengan Allah. Radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairin nas, apakah aku akan memberitahu, apakah aku tidak memberitahu kepada kamu, maukah kamu saya beritahu, gitu aja ringkasnya. Ala ukhbirukum, maukah kamu saya beritahu bi khairin nas, dengan sebaik-baiknya manusia. Rajulun mumsikun bi inani farasi, seorang laki-laki yang memegang kendali kudanya fi sabilillah, di jalan Allah. Ala ukhbirukum billadzi yatlu, maukah kamu saya kasih tahu billadzi yatlu, dengan orang yang mendekati derajatnya dengan orang itu, yang mendekati derajatnya dengan orang itu, orang yang berjuang itu. Rajulun mu'tazilun fi ghunaimatin lahu, seorang laki-laki yang menyendiri di dalam kelompok kambing yang sedikit lahu baginya, yu'addi haqqallahu fiha, yang dia menunaikan hak Allah fiha, dalam kambing itu dibayar zakatnya. Ala ukhbirukum, apakah aku mau memberitahu kepada kamu, maukah kamu saya beritahu bisyarrin nas, dengan seburuk-buruknya manusia. Rajulun yus'alu billah wa la yu'ti, seorang yang diminta dengan atas nama Allah dan dia tidak mau memberi. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu Nasai Ibnu Hibban ila an qala fi ala ukhbirukum billadzi yalihi, maukah kamu saya kasih tahu dengan orang yang mendekati derajat dengan orang tadi? Qulna bala ya Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, umrun mu'tazilun, orang yang menyendiri, fi syi'bin, di dalam jalan-jalan gunung, yuqimus shalah, menegakkan salat, wa yu'ti zakah, membayar zakat, wa ya'tazilu sururan nas, dan menjauhi keburukan-keburukan manusia. Jadi hiduplah, pilih salah satu ini, hidup sebagai pejuang setiap saat yang dipikir perjuangan, atau hidup menyendiri di puncak-puncak gunung. Selamat kamu. Kesimpulannya, kalau kamu mau berkumpul dengan manusia tapi kamu tidak mau berjuang, pasti kamu akan kena fitnah. Kalau kamu nggak mau berjuang, jangan tinggal bersama manusia, tinggal di pucuk-pucuk gunung bersama kambing. Karena kambing itu paling enak itu. Kambing itu ya bisa untuk lauk, kalau ya susunya bisa diminum. Jadi bagi kebiasaan orang Arab, kambing itu sudah gudang makanan komplit. Karena orang Arab itu biasa makan tuh daging aja. Maka kalau orang tuh melihara kambing itu sudah seperti membawa gudang makanan kemana-mana. Susunya diperas, diminum, dagingnya dimakan, udah selesai, nggak perlu yang lain-lain. Ini gambaran kehidupan orang pada zaman itu. Kalau zaman sekarang apa kira-kira yang kehidupan yang paling mudah itu? Kalau di negeri kita ya bertani paling mudah itu, karena tanah itu begitu luasnya di negeri kita itu. Mau pergi Kalimantan sana, atau ke mana, ke Aceh ya, atau ke sana Irian sana, di gunung-gunung ya. Kamu tanam bayam, ayam ketela, tanam apa itu, kamu makan, ibadah terus menerus ya. Dah, jangan bawa HP ya. Selamat dah kamu dah. Ada pemilu, nggak ada pemilu sudah nggak usah dengar ya. Presiden ganti, presiden turun, sudah nggak usah kamu dengar. Yang penting ibadah terus sambil nunggu mati di hutan sana. Itu selamat juga. Kalau kamu nggak mau begitu, kamu harus berjuang.
Kalau nggak berjuang mampus kamu. Karena di mana-mana itu kemaksiatan semua, di mana-mana maksiat. Kalau kamu nggak berjuang, kamu dapat dosanya terus di mana-mana. Sekarang yang kamu pilih yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Hah? Betul. Nah, jangan memilih yang ketiga. Saya juga ingin di kota bisa pergi ke warung Padang, ya, beli nasi pecel mudah, nggak mau berjuang, nggak mau hidupkan taklim, akhirnya nonton TV aja di rumah, hatinya gelap, hatinya isinya orang Amerika, Cina, Belanda, itu yang masuk dalam hatinya itu, gelap, sholat nggak pernah bisa khusyuk, ya, akhirnya mati bingung, tolah-toleh kayak anonom, ya. Itulah nasibnya orang kalau tidak mau berjuang. Jadi kita nggak ada pilihan, ya. Yang mau berjuang mana? Tinggal di puncak gunung, kan? Puncak gunung bukan puncak gunung Lawu, puncak gunung Lawu malah tempat pariwisata di sana, tambah rusak lagi kamu di sana. Puncak gunung yang nggak ada orangnya, nah, itu yang dimaksud Nabi. Wah, ini saya ini orang Sarangan cocok Pak, ini sudah saya termasuk orang puncak gunung. Mas, sekarang ini puncak gunung malah tempat maksiat, ya. Ya, orang beriman tuh begitu, itu yang dipikirkan tuh bagaimana mati dalam iman, mati dalam agama, selamat agamanya, itu yang dipikir. Keperluan-keperluan dunia disesuaikan dengan keperluan agamanya, ya kan ini. Keperluan dunianya apa? Makan, minum, dan sebagainya. Maka disesuaikan keperluannya itu. Pelihara kambing di puncak-puncak gunung supaya jauh dari hubungan dengan manusia-manusia umum yang akhirnya mendatangkan fitnah. Orang punya keperluan dunia, benar, tapi sesuaikanlah keperluan dunia itu, jangan sampai merusak keperluan agama kamu. Kita di dunia perlu dunia, tapi jangan sampai dunia itu merugikan akhirat kamu. Kamu berhubungan dengan manusia, ya, tapi jangan sampai merusakkan hubungan kamu dengan Allah. Inilah sekarang ini, ya, kita ini kalau tidak pakai prinsip yang diajarkan Nabi ini, rusak kita, habis kita ini. Betul, kita ini kalau mau kumpul orang, tidak mau membentuk perjuangan, membuat suasana masjid, buat suasana kampung-kampung yang hidup agama, membuat pendidikan-pendidikan yang hidup agama, akhirnya apa? Ya, kita maksiat terus. Anak-anak kita masukkan ke tempat-tempat pendidikan, guru-gurunya itu loh jarang-jarang sholat, bahkan gurunya kadang-kadang bukan orang Islam. Perasaannya kita mendidik anak, padahal merusak anak kita. Sebagaimana mengamalkan agama ini wajib, membuat suasana untuk bisa amal itu ya wajib. Lil wasail hukmul maqasid. Bagaimana supaya kita membuat suasana? Nah, hidupnya dihidupkan masjid, dihidupkan madrasah-madrasah, majlis-majlis taklim, hidupkan dakwah, istighosah waktu malam. Nah, akhirnya timbullah suasana agama di lingkungan kita, baru kita ini agak aman. Nah, belum aman betul juga, belum. Amannya kalau sudah masuk surga aman. Nah, tapi kalau tidak begitu itu, kita tidak mampu begitu, oh bahaya betul.
Dan ini bukan sulit. Inna hadzal dina yusrun, agama ini mudah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Tidak sulit. Kalau kita bagaimana? Oh, itu kan sulit sekali. Kok tidak sulit? Kalau kita mau kerjasama sesama umat Islam membuat suasana itu tidak sulit. Tapi kalau kita sendiri-sendiri ya sulit. Apalagi urusan agama. Kita ini ingin bikin baju gitu aja, kalau nggak kerjasama kita sulit sekali. Kalau kita ingin baju tanpa kerjasama, kita harus bikin pabrik kain dulu, pabrik kancing baju dulu, bikin pabrik mesin jahit dulu, harus belajar mesin jahit sendiri. Mungkin 20 tahun belum jadi itu baju itu. Tapi dengan kerjasama maka baju itu mudah. Begitu juga agama. Kalau kamu sendiri-sendiri ya nggak jalan. Tapi kalau mau kerjasama, bagaimana menghidupkan masjid? Bagaimana menghidupkan pendidikan Islam? Bagaimana membuat suasana agama di kampung kita supaya anak-anak kita selamat? Ternyata tidak sulit.